Dakwah di era sekarang adalah sebuah perjalanan yang membangkitkan semangat dan mengilhami harapan bagi Indonesia. Seperti matahari yang terbit di ufuk timur, dakwah adalah sinar kebaikan yang menerangi jalan menuju kemajuan spiritual dan moral dalam masyarakat. Di tengah gemerlap teknologi dan arus informasi yang meluas, dakwah memiliki peran yang semakin penting dalam membimbing dan menginspirasi bangsa ini menuju jalan yang benar. Tidak perlu menjadi seorang ulama terkenal untuk berdakwah di era sekarang. Setiap langkah kecil dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai agama bisa menjadi sinar terang dalam kegelapan. Jadilah inspirasi, bukan hanya informasi, dan biarkan tindakanmu menjadi dakwah yang hidup di hati orang lain. Maka dari itu, KMMK hadir untuk menjadi penerang dalam dakwah di kampus tercinta ini. Kami, Kabinet Inspirasan, siap menginspirasi Indonesia. Keluarga mahasiswa Muslim Kampus Universitas Padjadjaran memiliki misi KMMK Unpad sebagai rumah bersama dalam menciptakan inspirasi ragam karya untuk dakwah Unpad yang bermakna. KMMK Unpad merupakan lembaga dakwah kampus yang tergabung ke dalam kelompok kegiatan mahasiswa Universitas Padjadjaran. Merupakan rumah yang bukan hanya untuk para pengurus lembaga dakwah saja, namun menjadi rumah bersama untuk Kemah Muslim Unpad. Harapannya rumah ini bisa menghadirkan diskusi, silaturahmi, dan juga kebaikan-kebaikan untuk Kemah Muslim Unpad. Dalam gerak dakwahnya, KMMK Unpad mampu memberikan energi-energi positif kepada lingkungan sekitarnya, baik dari segi perilaku, amalan kebaikan, maupun program dakwahnya. Program-program kebaikan KMMK Unpad sangatlah beragam. Tentunya keberagaman tersebut menjadikan wadah buat Kemah Muslim Unpad dalam berkarya, yang dimana karya-karya tersebut mampu memberikan dampak yang strategis terutama bagi dakwah kampus saat ini. KMMK Unpad sebagai lembaga dakwah kampus yang menaungi 16 lembaga dakwah di fakultas dan 1 di PSDKU memiliki tujuan untuk bisa bergerak menghadirkan nilai-nilai Islam kepada Kemah Unpad dan juga Civitas Akademika. Juga bisa bergerak dalam agenda dakwah baik tingkat regional maupun nasional yang kehadirannya bisa memberikan hal-hal yang bermakna bagi kebermanfaatan umat. Nah, untuk mewujudkan visi-visi yang sudah disebutkan oleh Kang Ridwan tadi, maka kita KMMK mempunyai 5 misi. Misi yang pertama adalah connecting insight. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik terutama terhadap internalisasi pengurus KMMK agar bisa lebih dekat dan juga lebih adaptif. Tentu saja kita sebagai kader dakwah harus cepat melakukan perubahan, terutama adaptif terhadap perubahan-perubahan dakwah yang ada di lingkungan Unpad maupun di luar Unpad. Yang kedua, itu adalah impact collaboration. Bagaimana setelah kita mewujudkan internalisasi, otomatis kita ingin melakukan kolaborasi yang berimpact. Kolaborasi di sini adalah kepada pihak internal maupun eksternal Unpad. Dan kolaborasi ini kita harapkan bisa mendapatkan dan juga berdampak terhadap pelayanan dan kualitas jamaah yang ada serta berdampak terhadap umat. Yang ketiga adalah quick response. Nah, yang ketiga ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai KMMK sendiri bisa merespon cepat terhadap isu-isu strategis maupun isu-isu terkini yang ada. Dengan pemikiran-pemikiran Islam, kita bisa untuk mengedepankan terhadap bagaimana worldview Islam itu sendiri. Dan yang keempat adalah collective movement. Bagaimana pergerakan kita di sini kita harapkan bisa kolektif, terutama terhadap dan juga bersama para lembaga dakwah yang ada di Unpad, seperti lembaga dakwah yaitu KMMK itu sendiri dan juga Ultima PSDKU serta 17 lembaga dakwah fakultas yang ada di Unpad itu sendiri. Dan yang terakhir adalah coaching based program. Maksudnya di sini bagaimana kita KMMK bisa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap keislaman maupun di luar keislaman terhadap Kemah Muslim Unpad yang ada, agar kita sebagai mahasiswa bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis dan juga cepat terhadap pemikiran-pemikiran Islam itu sendiri. Nah, itu adalah 5 dari misi yang ada di KMMK Unpad. Setelah mengetahui visi dan misi, mari kita bahas mengenai program unggulan yang ada di KMMK Unpad, diantaranya Ahlan, program penyambutan mahasiswa baru Muslim Universitas Padjadjaran sebagai ajang pengenalan lembaga dakwah kampus dan fakultas. Selanjutnya, ada Syamil Leadership Camp atau SLC,
merupakan pengkaderan tahap 3 dalam membentuk kader inti dakwah kampus dan fakultas. Selanjutnya ada Soulmate yang merupakan sekolah pranikah dan parenting dengan berbagai materi yang komprehensif. Selanjutnya ada Crown yang merupakan big event kemuslimahan dalam rangka memperingati International Hijab Solidarity Day. Yang kelima ada Granada atau Gabriel Nuansa Ramadan, kegiatan dalam menghidupkan Ramadan, baik dari sektor kajian, syiar, Al-Quran, dan santunan yatim piatu. Yang keenam ada PIF, Pajajaran Islamic Fair, yang merupakan big event syiar Islam Universitas Pajajaran, menghadirkan berbagai perlombaan dan takbir akbar. Dan yang terakhir ada KMMK Mengabdi sebagai program masyarakat yang mengedepankan pembentukan karakter, kualitas pendidik, awareness terhadap lingkungan. Nah, program-program tersebut merupakan wadah bagi Kema Muslim Unpad untuk bertumbuh dan menimba ilmu yang difasilitasi oleh KMMK Unpad agar bisa memberikan dampak yang strategis, termasuk dalam menjawab tantangan dakwah saat ini. Nah, ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai akhir. Bidang Sekretaris Umum atau Bidang Sekum merupakan bidang yang membantu pengurus KMMK 4 dalam hal administrasi berkas persyaratan maupun keuangan, pengumpulan database, dan pengelolaan inventaris dan internal KMMK 4. Dalam bidang Sekum terdapat 3 biro yang semuanya bekerja di balik layar. Ada apa aja? Yuk kita kenalan. SNK atau Sekretaris dan Keuangan merupakan salah satu biro yang ada di bawah bidang Sekum. Seperti namanya, SNK memiliki fungsi untuk membantu dan menunjang kebutuhan KMMK di bidang administrasi dan juga keuangan seperti proposal, laporan keuangan, pengajuan dana, dan persuratan lainnya. Nah, SNK ini merupakan jembatan dari KMMK menuju rektorat, misalnya seperti pencairan dana dari rektorat. Selain itu, SNK juga memiliki beberapa proker seperti Gathering Sekben, Proker Alet, dan juga SNK Award, dan terakhir ada literasi SNK. SNK terdiri dari Kabiro dan Wakabiro, serta 5 anggota staf. Biro R&D adalah kepanjangan dari Biro Riset dan Data, berfungsi dalam mengriset dan mendata segala keperluan KMMK Unpad. Nah, program dakwah dari R&D diantaranya ada survei awal kepengurusan atau survei akbar, ada juga tanya akbar, evaluasi akbar yang dilaksanakan di akhir kepengurusan, dan juga ngeriset hal-hal menarik dari KMMK Unpad. Selain itu, R&D juga bertanggung jawab dalam mengurusi database di KMMK. Contohnya seperti database pemateri, database pengurus berprestasi, database kaderisasi, dan lain-lain. Biro R&D memiliki 8 anggota yang terdiri dari Kabiro, Wakabiro, dan 6 orang staf. Halo teman-teman, kenalin kita dari Biro Pio. Emang Biro Pio apaan tuh Teh? Jadi, Biro Pio adalah biro yang bertugas untuk menjaga stabilitas internal setiap departemen maupun biro yang ada di KMMK Unpad. Nah, selama kepengurusan ini pasti Biro Pio itu membawa beberapa program dakwah. Apa aja tuh Teh? Oke, untuk program dakwah yang kita bawa, pertama ada KMMK Ngariung. Emang KMMK Ngariung apaan sih? KMMK Ngariung adalah program dakwah yang dimana seluruh pengurus berkumpul dan main bareng nih. Oke, selanjutnya ini ada Instagram Serba Inspirasi. Jadi, Biro Pio ini membuat Instagram untuk mengupdate setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap departemen dan biro yang ada di KMMK Unpad. Selanjutnya kita punya program dakwah yang namanya Kreasi, yaitu KMMK Apresiasi. KMMK Apresiasi adalah program dakwah yang dimana kita mengapresiasi seluruh alumni, pengurus, maupun mahasiswa muslim kampus di Universitas Pajajaran itu. Oke, selanjutnya ada bonding. Nah, di bonding ini kita bakal melakukan berbagai games untuk mengeratkan hubungan antara pengurus yang ada di KMMK Unpad. Nah, selanjutnya kita punya program kerja namanya Pinter, yaitu pendampingan internal, yang dimana Biro Pio akan mendampingi dan juga mengawasi setiap departemen ataupun biro di KMMK Unpad itu sendiri. Oke, selanjutnya ada Permen atau apresiasi departemen, di mana kita akan mengapresiasi setiap departemen yang sudah menyelesaikan program dakwah yang ada di setiap departemen maupun bironya. Oke, selanjutnya kita punya program kerja yang namanya Melekat, yaitu program kerja yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat baik kepada para alumni maupun pengurus di KMMK Unpad itu sendiri.
Selanjutnya, ada KAIN atau kajian internal. Nah, di KAIN ini kita akan mengundang beberapa narasumber untuk memberikan pematerian kepada para pengurus internal di KMMK Unpad. Dan terakhir, kita punya program kerja yang namanya Farewell. Farewell adalah program kerja terakhir dari Biro PIO yang bertujuan untuk mengapresiasi seluruh kinerja yang telah berhasil dilaksanakan selama 1 tahun kepengurusan. Biro PIO memiliki 13 anggota yang terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Biro, 6 anggota inti, dan 5 staf magang. Bidang keumatan bisa dibilang si paling umat, karena kerjaan kita tak henti-hentinya mengurus kemaslahatan umat. Keumatan sendiri juga menjadi penyokong keberjalanan KMMK secara menyeluruh, mulai dari isu kajian strategis dan keilmuan, isu sosial kemasyarakatan dan isu lingkungan hidup, serta pengembangan tilawatil Quran dan syiar berbasis Quran. Di bidang keumatan sendiri ada 3 departemen. Apa aja? Yuk kita simak. Departemen Sosial Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan Soskem merupakan bagian dari bidang keumatan yang bergerak pada aktivitas sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Program-program yang dicanangkan didasarkan oleh rasa keimanan, kepedulian, dan kepekaan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di sekitar, seperti isu kelaparan, kesehatan, bencana alam, dan isu sosial lingkungan lainnya. Adapun program dakwah yang kami hadirkan tahun ini terdiri dari KMMK Mengabdi, KMMK Peduli, KMMK Berbagi, KMMK Social Project, dan Soskem Ngonten. Program KMMK Mengabdi merupakan kegiatan pengabdian yang berfokus pada pengajaran terhadap anak-anak. Di KMK Peduli juga, di mana kita melakukan kegiatan galang dana untuk membantu korban bencana alam. Sedangkan KMMK Berbagi, kita melakukan kegiatan bakti sosial seperti mengunjungi panti asuhan, dan kemudian ada KMK Social Project yang dimana kita mengadakan sebuah pelatihan penggalangan terhadap pengelolaan sampah. Dan yang terakhir ada Soskem Ngonten, yang dimana kita membuat konten-konten kreatif tentang lingkungan dan juga mempublikasikannya kegiatan Soskem yang terjadi. Departemen Pengembangan Tilawatil Quran atau yang lebih dikenal dengan sebutan Departemen PTQ merupakan departemen yang memberikan pelatihan dan pembinaan terkait dengan Al-Quran kepada mahasiswa Muslim Universitas Padjadjaran di bidang tahsin, tahfiz, dan tilawah. Program dakwah kami diantaranya yaitu Quran Corner, One Day One Juz, Tasmidil Ghaib, pelatihan tilawah Nagom Al-Quran untuk umum atau biasa disebut Platinum, perlombaan MHQ, berbagi Quran, dan PTQ sosial media. Departemen kami memiliki total 18 anggota yang terdiri dari 11 anggota staf dan 7 anggota staf magang. Halo, Kema Muslim Unpad. Perkenalkan, kami dari Departemen Kajian Keilmuan Aksi Strategis dan Dakwah KMMK Unpad 2023. Saat ini, isu-isu yang sedang terjadi di berbagai dunia haruslah dipandang dengan berbagai macam sudut pandang keislaman. Lalu kemudian juga berbagai macam aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada akselerasi pendidikan, akselerasi akademik haruslah kita dorong di Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu, kami, Departemen Kajian Keilmuan Aksi Strategis dan Dakwah Kastra KMMK Unpad 2023 menghadirkan berbagai macam program. Di antaranya yang pertama ialah KMMK Gobil. Yang kedua adalah Muslim Inclusion Summit. Yang ketiga, Syamil Kongko. Dan yang keempat adalah aksi turun ke jalan. Dan yang terakhir adalah kajian-kajian insidental. Demikian dari Departemen Kajian Keilmuan Aksi Strategis dan Dakwah. Mudah-mudahan kita bisa mengakselerasi kompetensi akademik dan juga mengakselerasi kegiatan-kegiatan aktivisme untuk khususnya terhadap mahasiswa muslim di Universitas Padjadjaran. Kami Departemen Kajian Keilmuan Aksi Strategis dan Dakwah KMMK Universitas Padjadjaran terdiri dari 1 ketua dan 1 wakil ketua dan 5 orang staf serta 3 orang staf magang.
Bidang syiar sesuai namanya merupakan bidang yang berperan untuk mensyiarkan dakwah di bumi pajajaran ini. Syiar sendiri bisa diartikan sebagai ajakan, seruan, ataupun penyampaian kepada khalayak ramai untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bidang syiar sendiri terdiri dari 2 departemen yang bertugas untuk mensyiarkan dakwah di KMMK Unpad ini. Berikut penjelasannya. Departemen Syiar Event atau yang disingkat Shiven merupakan departemen yang berperan untuk melakukan kegiatan syiar melalui event-event yang diadakan KMMK. Seperti namanya, Shiven banyak menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang seperti kajian keislaman, tablik akbar, mabit, tahajud berjamaah, serta kegiatan positif lainnya. Adapun program dakwah syiar event KMMK 2023 meliputi kajian rutin, kebiar nuansa Ramadan atau Granada, peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, dan Pajajaran Islamic Fair atau PIF. Departemen Syiar Event terdiri atas 16 anggota yang diantaranya Kepala Departemen, Wakil Kepala Departemen, 7 staf tetap, dan 7 staf magang. Departemen Syiar Media atau biasa disingkat SHIMED adalah departemen yang berperan melakukan syiar melalui media. Seperti namanya, tugas SHIMED selalu berhubungan dengan permediaan. SHIMED juga memiliki beberapa program dakwah, yaitu yang pertama ada kelas dakwah 5.0 yang mengurusi persoskedan KMMK, yaitu Instagram, Line, YouTube, TikTok, dan Spotify. Yang kedua ada kelas dakwah kreatif, yaitu pelatihan membuat konten dakwah melalui desain dan video. Yang ketiga ada company profile, dan yang terakhir adalah majalah. Departemen kami memiliki 14 anggota yang terdiri dari 7 staf dan 7 staf magang. Bidang eksternal berperan sebagai penghubung KMMK Unpad dengan eksternal KMK Unpad, baik itu di lingkungan intrakampus, ekstrakampus maupun alumni. Bidang eksternal juga memiliki tugas menjembatani setiap kolaborasi yang dilakukan, baik itu menerima ataupun mengajak pihak lain sesuai bidangnya. Nah, di bidang eksternal sendiri terdapat 3 departemen yang memiliki tugas dan juga program dakwah yang berbeda-beda. Simak penjelasan berikut. Departemen Hubungan Internal merupakan departemen yang berfokus ke dalam proses menciptakan hubungan baik antara KMMK dengan pihak-pihak internal kampus. Nah, Departemen Hubungan Internal juga menjadi penghubung silaturahmi antara KMMK dengan lembaga dakwah fakultas dan juga lembaga kemahasiswaan lainnya. Tupoksi tersebut diturunkan ke dalam beberapa program dakwah, diantaranya Mari Hatam di Masa Ramadan atau Marimar, yang dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang melibatkan seluruh lembaga dakwah fakultas. Kemudian program dakwah yang kedua ada Rihlah LK atau Rihlah Lembaga Kemahasiswaan yang melibatkan BEM Kema, BPM Kema, UKM Archery, dan Warta Kema. Kemudian ada AADL atau Ada Apa Dengan LDF yang merupakan forum ketua lembaga dakwah fakultas yang dilaksanakan pada 1 bulan sekali. Kemudian ada Safari LDF dan LDPS DKU yang dilaksanakan ke 13 lembaga dakwah fakultas Unpad dan lembaga dakwah PSDKU. Kemudian ada LDF Cup yang merupakan kompetisi futsal yang melibatkan seluruh pengurus LDF. Dan yang terakhir ada LDF Awards yang merupakan bentuk apresiasi dari KMMK terhadap kinerja dari tiap lembaga dakwah fakultas. Departemen kami memiliki 15 anggota yang terdiri dari 11 staf dan 4 staf magang. Departemen Hubungan Eksternal memiliki tupoksi untuk menjaga relasi, mengoptimalkan hubungan KMMK Unpad, serta berkolaborasi dengan pihak eksternal kampus, meliputi lembaga regional maupun nasional, yang berkaitan dalam pengoptimalan kinerja bidang syiar dan bidang keumatan. Selain itu, hubungan eksternal juga bertanggung jawab untuk menjaga ukhuwah dengan alumni KMMK Unpad, menjadi perwakilan KMMK Unpad di setiap agenda, baik itu tingkat regional maupun nasional, juga bertanggung jawab untuk menerima visitasi lembaga dakwah kampus nasional yang ingin belajar ke KMMK Unpad. Selain itu, hubungan eksternal juga memiliki tupoksi untuk menjadi media penghubung dengan FSLDK. Tupoksi-tupoksi tersebut diwujudkan dalam beberapa program kerja, yaitu Relasi, Remembering Milad and Silaturahmi KMMK Unpad, Kembara, KMMK Banding Road Ambition, Shine, Sharing and Encouraging, kemudian ada Safari Dakwah, dan juga membuat pelatihan untuk para alumni KMMK Unpad. Departemen Hubungan Eksternal memiliki 10 anggota staf tetap. Departemen Planner Center disingkat Persen yang sebelumnya dikenal sebagai Syamil Planner atau Syampen, berfokus pada usaha mencari pendanaan tambahan untuk KMMK Unpad.
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, departemen ini juga bertugas untuk memberikan pendidikan mengenai kewirausahaan kepada anggota Kemah Muslim Unpad. Peran Trainer Center tahun ini terlihat dalam 2 program kerja. Pertama, KMMK Store khususnya fokus pada produksi jaket KMMK Unpad sebagai identitas yang dapat digunakan oleh anggota KMMK Unpad tahun 2023. Kemudian program kerja yang kedua adalah Entrepreneur Class. Entrepreneur Class merupakan sebuah edukasi yang diadakan oleh bidang Trainer Center yang berfokus pada pembahasan tentang bagaimana cara menjadi seorang kewirausaha. Juga kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk podcast yang dibagi menjadi 2 sesi. Mengenalkan, membina, menjaga, membentuk, dan memberdayakan itu adalah tugas kita sebagai Departemen Kaderisasi. Departemen Kaderisasi adalah departemen yang berfokus dalam mengembangkan agenda kaderisasi baik untuk pengurus lembaga dakwah kampus dan lembaga dakwah fakultas ataupun non-pengurus lembaga dakwah kampus ataupun lembaga dakwah fakultas. Departemen Kaderisasi bertanggung jawab dalam membina dan memonitoring keberjalanan kaderisasi Muslim di LDF, bertanggung jawab terhadap alur pembinaan kaderisasi Muslim Unpad termasuk penerimaan mahasiswa baru Muslim Unpad, dan bertanggung jawab terhadap database dakwah kampus. Selain itu, Departemen Kaderisasi juga menyediakan informasi terkait agenda-agenda Muslim yang diadakan di Universitas Pajajaran. Selain itu juga kami bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan mentor-mentor di LDF serta melakukan manajemen database terkait mentoring, mentor dan juga minti yang ada di Unpad. Terakhir, kami juga melakukan koordinasi dan juga monitoring terhadap mentoring yang berjalan di Universitas Pajajaran. Tupoksi tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa program kerja. Yang pertama ada Ahlan, Serasi ataupun Sekolah Kaderisasi, Muslim Leadership Academy atau MLA, dan Super Leadership Camp atau SLC. Selanjutnya ada Grand Opening dan Grand Closing Mentoring, Coach Training, dan My Summit atau Muslim Youth Summit. Lalu ada website My Leadership, konten kaderisasi, dan terakhir media kaderisasi. Departemen Kaderisasi memiliki 19 anggota. Dengan rincian 1 kepala departemen dengan 2 wakil kepala departemen, 10 staf dan 6 staf magang. Departemen Kemuslimahan merupakan departemen yang berfokus pada kaum perempuan sebagai sasaran utamanya. Departemen Kemuslimahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan isu perempuan, pengembangan diri, dan berusaha menjadi mediator permasalahan di kalangan perempuan dengan kacamata Islami. Beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan diantaranya bedah buku secara offline, nulis bareng Teh Jasmine, bincang Teh Jasmine, Soulmate, dan juga Crown 2023. Selain aktif menyelenggarakan kegiatan secara offline, Departemen Kemuslimahan juga aktif di Instagram @tesjasminunpad dengan konten-konten kebaikan untuk memperluas gerakan dakwah. Departemen Kemuslimahan terdiri dari 1 kepala departemen, 2 wakil kepala departemen, 11 staf, dan 5 staf magang. Perubahan dimulai dari sebuah visi, dan kami KMMK adalah pelaksana visi itu. Dengan semangat yang tulus dan tekad yang kuat, kami berusaha untuk membentuk masa depan yang lebih baik melalui dakwah yang mendidik, menginspirasi, dan menghubungkan hati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Mari bersama-sama kita mengukir makna di jalan dakwah ini. Jalan yang menuju kebaikan hingga karya-karya yang telah dinarasikan ini bisa terus menginspirasi Indonesia.